Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan GG174 channel. Dimana saja Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan baik lahir maupun batin, amin. Dan selamat bekerja juga buat operator-operator sekolah dimana saja berada ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi informasi mengenai kuota ya. Dalam hal ini saya tidak akan membahas lebih jauh membahas tentang perpalnya, tapi saya di sini akan membahas tentang kuotanya, kuota internet gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan informasi kepada rekan-rekan operator ataupun pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen di mana saja berada ya. Biar lebih jelas lagi, saya di sini akan memberikan sedikit informasi ya. Biar kita tidak selalu bertanya-tanya ya. Jadi mana dan mana gitu. Kapan dan kapan. Berapa dan berapa. Nah, itu sering muncul pertanyaan-pertanyaan itu, apalagi yang terkait dengan pemberian kuota gratis nih, kapan nih gitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan membahasnya sedikit ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, jadi di sini pembahasan saya yang pertama itu kapan kuota itu akan diberikan, atau kuota gratis itu akan diberikan kepada pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen ya. Mungkin itu sering muncul di benak kita ya, apalagi kita sebagai operator yang sering input ya, siang malam ngejar-ngejar waktu, juga server yang lemot ya, mungkin perlu penjelasan. Nah, jadi di sini berdasarkan penelusuran saya telah sedikit mendapatkan informasi dari penelusuran pribadi saya. Nah, jadi untuk pemberian kuota internet gratis itu sudah mulai disalurkan oleh pemerintah kepada targetnya siapa, yaitu pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen. Lalu kapan disalurkannya? Nah, di sini ternyata kuota internet gratis itu sudah mulai disalurkan ya, sejak hari Selasa kemarin tanggal 22 September 2020. Oke sobat, nah jadi itu pemerintah sekarang sudah mulai menyalurkan bantuan kuota internet gratisnya kepada pelajar dan mahasiswa serta guru dan dosen ya. Jadi hari Selasa kemarin ya, walaupun agak telat, mungkin yang penting waktunya itu tanggal 22 September 2020. Jadi pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, sudah mulai menyalurkan bantuan kuota internet gratis itu ya, apalagi yang tahap pertama ya, yang mungkin sudah di SPTJM kan ya, berhasil perpal nomor ponsel siswanya. Nah, kemungkinan itu akan dapat lebih cepat dibanding tahap 2 ya. Oke. Nah, kita lanjut bahasan yang selanjutnya atau pertanyaan yang selanjutnya. Nah, yang tadi pertanyaan kapan mulai dibagikan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke
pertanyaan selanjutnya yang mungkin sering muncul dalam benak kita ya. Nah, lalu siapa saja yang berhak menerima kuota internet gratis ini? Nah, di sini pemerintah ya, yang ditangani oleh Kemendikbud, yaitu membidik 1 pelajar, ya, 2 mahasiswa, 3 guru, 4 dosen. Nah, itu bidikan pemerintah yang akan diberikan bantuan kuota internet gratis ya. Nah, jadi bidikannya itu 4 kelompok: pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen. Itulah yang akan mendapatkan bantuan internet gratis dari Kemendikbud ya. Nah, di sini pemerintah juga ketika memberikan kuota internet gratis itu dilakukan dengan cara bertahap. Nah, kenapa bertahap? Nah, kemungkinan karena dari setiap sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini tidak serempak menyelesaikan penginputan nomor ponsel siswa ya. Ada yang sudah duluan atau yang masuk ke tahap berikutnya ya. Nah, untuk tahap kedua saja di sini batas cut off per ponsel itu di bulan September itu tinggal 1 hari 20 jam 40 menit 54 detik lagi ya untuk tahap 2. Jadi udah mepet lagi waktunya. Kemungkinan kalau tidak beres juga di tahap 2 ini, nah yang belum input atau belum memiliki ponsel masih bisa diinput dan ada tahap 3-nya. Nah, itu oke, sobat GG, jelas ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang bidikan pemerintah yang akan memberikan bantuan kuota internet gratis itu kepada pelajar, guru ya, mahasiswa, dan dosen ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya provider apa ya yang direkomendasikan oleh Kemendikbud yang bisa memberikan kuota gratis ini kepada targetnya. Nah, di sini hasil penelusuran, di sini ada beberapa provider yang sudah jelas tercover ya, yang akan menyalurkan kuotanya melalui kartu yang dimiliki oleh pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen. Nah, di sini ada yang pertama yaitu Telkomsel. Itu pertama, yang kedua XL, ketiga Axis ya, dan keempat Tri. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan lagi, lalu kalau provider yang lain seperti Indosat gimana? Dapat enggak? Nah, menurut saya pribadi itu kemungkinan besar masih bisa diberikan walaupun tidak tercover yang direkomendasikan di dalam informasi dari Kemendikbud ya. Jadi jangan apa istilahnya takut nggak dikasih ya di luar provider itu, kemungkinan besar masih bisa dikasih karena ketika kita input provider Indosat aja masih bisa diterima masuk ya. Oke, nah itu adalah providernya. Jadi ada Telkomsel, XL, Axis ya, dan Tri. Nah, kalau XL dan Axis itu kan satu provider ya, sobat GG ya. Nah, itu. Nah, di sini menurut Telkomsel nih, bantuan yang dari Telkomsel. Nah, Telkomsel itu akan memberikan bantuan kuota internet gratis ya, Kemendikbud ya. Ini dikhususkan bagi pelajar atau mahasiswa ya, pengajar, dan
dosen. Pengajar itu ya guru dan dosen sebenarnya ya. Nah, jadi itu. Jadi Telkomsel sendiri di sini sudah memastikan diri akan menyalurkan kuota internet gratisnya itu kepada pelajar, mahasiswa, guru dan dosen. Ya, itu sudah jelas. Nah, mengenai status pendaftaran yang telah kita daftarkan nomor ponsel siswa ya, baik mahasiswa, guru maupun dosen. Nah, di sini kalau masih ada beberapa siswa, mahasiswa, guru dan dosen yang belum didaftarkan, belum diinput nomor ponselnya, nah itu harus segera diinput biar sama mendapatkan bantuan kuota internet gratis ya. Nah, bagi yang belum diinput, nah untuk mahasiswa baik pelajar, baik guru ataupun dosen bisa menghubungi operator di tempat kerjanya masing-masing yang telah ditunjuk oleh atasannya ya. Jadi cepat lapor apabila belum mendapatkan kuota dan nomornya belum didaftarkan, jadi harus segera lapor untuk diinput ya. Nah, selanjutnya mungkin kita juga suka bertanya, ntar kuota yang diberikan oleh Telkomsel ini ya, ini masih bicara Telkomsel, kita masih membahas Telkomsel. Nah, kemungkinan ada pertanyaan, gimana kuota yang diberikan oleh Telkomsel itu bisa mengakses semua aplikasi ataupun tidak. Nah, ini penting juga ya, apakah bisa digunakan untuk kuota umum ataupun hanya khusus belajar. Nah, ternyata di sini dijelaskan ya bahwa bantuan kuota gratis yang dari Telkomsel itu ya bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk kuota umum dan kuota khusus belajar. Nah, berapa persentasenya ntar kita bahas lagi ya. Nah, perlu penting juga ini ya. Nah, di sini Telkomsel sejak awal pandemi ya ternyata pernah memberikan atau menghadirkan sejumlah inisiatif untuk produk dan layanannya ya, atau telah menawarkan beberapa layanan untuk pembelajaran jarak jauh itu ya, namun itu sifatnya masih internal dari Telkomsel ya, tidak sebelum masuk gabung dengan pihak Kemendikbud. Nah, kalau sekarang ini akan difokuskan. Nah, jadi ketika Telkomsel memberikan bantuan internet gratis itu, di sini sudah dijelaskan ya. Jadi Telkomsel memberikan internet kuota gratis itu, paket kuota untuk belajar itu 10 GB ya. Itu sebelum bergabung dengan Kemendikbud ya. Mungkin kita pernah ada tawaran ya, ketika ada SMS atau notifikasi ya, dari Telkomsel 10 GB senilai Rp10. Nah, itu adalah layanan awal yang diberikan oleh pihak Telkomsel sebelum gabung dengan atau providernya bergabung dengan Kemendikbud seperti sekarang ya, yang masuk pada program pemerintah. Nah, terus bagi pelanggan TRI, nah provider TRI ya, apabila siswa, pelajar ya, itu mahasiswa itu pelajar ya, dan siswa di SMP, SD, TK ya, maupun SMK, SMA ya,
yang memiliki kartu TRI. Nah, di sini kita membahas ke TRI, provider TRI ya. Ini tidak beda jauh ya, pasti sama ya prosesnya, yaitu seperti Telkomsel juga ya. Jadi yang memiliki kartu TRI ya, kartu TRI baik siswa maupun mahasiswa termasuk guru dan dosen. Nah, ketika nomornya sudah diinputkan ke dalam Dapodik atau didaftarkan ke dalam Dapodik oleh pihak sekolah melalui operatornya ya, atau mahasiswa melalui operator di kampusnya, juga sama ketika ada SMS atau notifikasi. Nah, itu salah satu tandanya bahwa itu adalah notifikasi kuota yang diberikan oleh pihak Eksis atau TRI ya, bukan Eksis. Nah, terus selanjutnya selain TRI ya, tadi ada Telkomsel, ada TRI, nah sekarang XL dan Eksis. Nah, ini juga nggak beda jauh, prosesnya mungkin sama. Harus diinput dulu nomor XL, Eksisnya ke dalam Dapodik, lalu diperpar. Nanti ketika akan disalurkan, nah setelah tiba di pemiliknya atau di siswa atau di mahasiswa, itu kan ada notifikasi SMS ya. Nah, kita tinggal buka saja, atau ada perintah lain kita tinggal ikuti di situ ya. Oke. Nah, ini kita bicara bantuannya sekarang, bantuan yang berkaitan dengan kuota internet gratisnya ya. Nah, jadi sekarang pemerintah sudah mulai menyalurkan, karena kita dari pihak sekolah melalui operator sudah ada yang mengupload SPTJM ya, tentang nomor siswa dan guru ya. Nah, di sini jadi kuota yang diberikannya itu ada kuota umumnya ya. Nah, kuota umumnya itu bisa digunakan untuk mengakses seluruh platform dan aplikasi ya. Jadi kuota umumnya juga diberikan ya, selain kuota khusus. Jadi provider itu memberikan kuota internet gratis itu bisa digunakan untuk kuota umum, jadi bisa digunakan untuk mengakses platform dan aplikasi yang lain ya. Nah, juga ada kuota khususnya, yaitu kuota belajar. Nah, kuota ini hanya bisa digunakan untuk mengakses laman atau halaman dan aplikasi pembelajaran saja ya. Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan, jadi Kemendikbud memberikan kuota internet gratis itu ada dua jenis fungsinya. Ada yang bisa digunakan untuk kuota umumnya ya, ada juga untuk kuota khususnya, yaitu untuk khusus belajar ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi sekali lagi itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Ini sangat penting bantuan ini ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi bahwa bantuan kuota internet gratis ini bisa dua fungsi untuk kuota umum dan fungsi untuk kuota khusus ya, yaitu khusus belajar. Kalau umum bisa mengakses ke platform atau aplikasi yang lain. Nah, kejelas ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang rinciannya, rincian kuota ya internet gratis yang diberikan oleh Kemendikbud untuk pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen. Nah, yang pertama kita bicara bagi pelajar SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, ini akan diberikan kuota 35 GB per bulan ya, dengan rincian 5 GB kuota umum, 30 GB 30 GB ya kuota belajar, sama durasinya 4 bulan ke depan ya. Nah, jadi itu
PAUD 20 GB, pendidikan dasar yang mulai dari SD sampai SMA itu 35 GB ya. Jadi rinciannya tadi sudah jelas, PAUD 5 GB untuk umum, sama SMP juga pendidikan dasar sampai SMA itu 5 GB ya untuk kuota umumnya. Nah, untuk PAUD tadi kuota khususnya 15 GB, sedangkan pendidikan dasar SD sampai SMA itu 30 GB untuk kuota belajarnya ya. Nah, sekarang kita bicara kepada pendidiknya. Pendidiknya dapat berapa untuk jenjang PAUD? Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwa untuk PAUD, pendidik PAUD atau guru PAUD di sini akan diberikan 42 GB per bulan ya. Nah, rinciannya 5 GB untuk kuota umum, 37 GB untuk kuota belajar. Nah, itu untuk guru PAUD ya. Durasinya sama 4 bulan. Nah, itu bukan untuk PAUD saja, tapi sebenarnya untuk ini semua guru ya, guru aja, guru. Nah, jadi saya ulangi lagi, mohon maaf tadi agak balelol ya. Jadi begini maksudnya, pemberian untuk pendidikan PAUD ya, terus guru SD, guru SMP, guru SMA, SMK itu akan diberikan kuota 42 GB per bulan dengan rinciannya 5 GB kuota umum, 37 GB itu kuota belajar, durasinya 4 bulan. Nah, oke, jelas ya, mohon maaf tadi agak belibet saya ngomong. Oke. Nah, selanjutnya untuk dosen dan mahasiswa itu akan diberikan 50 GB per bulan, durasi 4 bulan sama. Rinciannya sama, kuota 5 GB untuk umum, kuota 45 GB untuk belajar. Nah, itu ada perbedaan, tapi kuota umumnya sama semua ya. Itu saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun belibet ya. Nah, jadi sekali lagi saya informasikan, jadi untuk penyaluran kuota internet gratis itu sudah mulai disalurkan tanggal 22 September 2020 Selasa kemarin, walaupun agak telat, mungkin waktunya dimulai dari situ ya. Terus providernya tadi yang tercover di situ ada Telkomsel, XL dan Axis ya, terus Tri ya. Nah, jadi besarannya juga sudah dijelaskan tadi sama saya, mulai dari tingkat PAUD ya, SD, SMP, SMA ya, baik pendidiknya juga, terus dosen ya. Nah, situ udah jelas ya. Itu hanya penjelasan saja ya, hanya berbagi informasi, tidak membahas tentang cara ini cara itu ya. Di sini tutorial, bukan tutorial, tapi hanya berbagi informasi tentang kuota gratis bantuan dari pemerintah. Nah, sekali lagi bagi yang belum menyelesaikan untuk input ponsel dan perpalnya, ini waktunya tinggal 1 hari 20 jam 21 menit 35 detik lagi ya untuk tahap 2 ya. Nah, kalau belum beres lagi di tahap 2, mungkin kemungkinan besar masih bisa dilanjutkan ke tahap 3 ya, yang sudah keluar SPTJM nya untuk di tahap 2 silahkan upload ya, biar cepat terrealisasi bantuan kuota internet gratisnya yang diberikan oleh Kemendikbud. Oke, terima kasih, mungkin itu saja, mohon maaf kekurangannya, dan diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.